konsep perubahan dan manajemen konflik ya, yang istilahnya kalau kita ngomong konsep berubah ya dalam keperawatan seperti apa ya. Jadi kalau kita bahas terkait berubah dalam keperawatan merupakan suatu proses perubahan dalam mempertahankan diri sebagai profesi dan berperan aktif dalam mengembangkan keiman keperawatan. Perubahan dalam keperawatan akan berdampak pada pelayanan keperawatan, perkembangan iptek keperawatan, dan perubahan dalam masyarakat keperawatan, keilmuan maupun profesional. Ya, jadi itu kurang lebih terkait mekanisme atau definisi dari berubah. Ya, jadi berubah itu seperti apa sih? Ya, itu ya kurang lebih terkait definisinya. Sini ada 4 kategori. Ya, jadi yang mempengaruhi terkait peran perawatan. Ya, di sini ya. Yang pertama yaitu terkait pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan. Ya, jadi ini termasuk penting ya, karena lingkungan kalau kita ini ya simpulkan atau misalnya kita korelasikan ya, sesuai dengan beberapa teori ya. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya lingkungan sekitar ya, antara lingkungan yang bersih sama lingkungan yang kotor itu sangat nampak sekali terkait perbedaan ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap faktor kesehatan ya terkait lingkungan ya. Yang kedua terkait pergeseran penekanan pelayanan kesehatan ke arah pencegahan gangguan kesehatan. Nah ini juga terkait mekanisme pelayanan ya. Jadi lebih ke arah preventif ya. Jadi itu juga ikut mempengaruhi terkait mekanisme ininya ya, perubahannya ya. Yang ketiga yaitu perubahan peran dari pemberi pelayanan kesehatan. Jadi perubahan peran di sini yang dulu seringnya misalnya berperan sebagai ini ya, bagaimana kalau misalnya di pelayanan itu harus melayani ya. Jadi kalau sekarang perubahan mungkin bisa bergeser ke arah bagaimana kita bisa mendampingi ya, sehingga fokusnya di sini tetap kepada si klien atau si pasien ya. Pelayanan saat ini kan mekanismenya berfokus pada pasien atau pasien centered care. Jadi kita bagaimana bisa mengoptimalkan si kliennya dulu nih ya, sehingga tidak perlu harus ini ya, cenderung kalau kita ngomong di pelayanan terus sedikit-sedikit dilayani, sedikit-sedikit dilayani ya, itu kan tidak ini ya, tidak bagus. Misal nanti si pasiennya atau kliennya pulang kalau masih tergantung ya akan susah nanti. Yang keempat yaitu terdapat cara baru dalam pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan kesehatan. Nah ini ya, jadi ada mekanisme atau mekanisme cara yang baru ya dalam pengambilan keputusan. Nah ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi ini ya, dari misal dari aturan ya, misalnya dari undang-undang yang berlaku ataupun dari uh, peraturan daerah, Pemda dan sebagainya, ini bisa menjadi ini ya pembeda nanti. Bisa jadi daerah A, daerah B dalam memutus suatu ini uh, tanggung jawab, nah itu ada perbedaan di sini. Nah, dan ini terkadang juga bisa mempengaruhi terkait perubahan ya, hal pelayanan, tatanan pelayanan bisa dalam bidang medis ataupun dari perawatan sendiri akan berpengaruh di sini. Ya, ini beberapa jenis perubahan ya. Jadi perubahan dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan ya, dan ada juga perubahan yang tidak direncanakan ya. Dari pengertian perubahan yang direncanakan nih, ada proses pemikiran yang itu ada planningnya, terencana ya, waktunya juga jelas, tujuannya juga jelas ya. Nah, jadi ini terkait perubahan yang direncanakan. Nah, untuk yang poin dua yaitu perubahan yang tidak direncanakan, jadi tidak adanya persiapan, bisa dikatakan sewaktu-waktu ya. Terus proses perubahannya harus memiliki visi yang jelas ya. Kalau kita ngomong perubahan tuh visinya jelas ya, karena kita bicara mau dibawa kemana nih ya, pengembangan terkait institusi dan sebagainya itu eh, menjadi ini ya istilahnya yang menjadi hal yang penting di sini nantinya ya. Itu terkait jenis-jenis perubahan di sini. Ini beberapa teori yang mendasari yang nanti bisa kalian perbandingkan, bisa kalian cek ya, banyak sekali ya. Dari teorinya Lewin, ya, Roger sama Lipitz ya, yang intinya ada proses nanti dalam perubahan itu ya. Yang pertama untuk kita
bahas terkait Lewin ya. Jadi konsepnya ada yang pencairan, bergerak, dan pembekuan. Ya, itu seperti apa ya? Pencairan dalam arti kita kalau misalnya akan menerima perubahan, ya kita harus menerima dulu nih. Nah, dalam arti menerima, oh ada ilmu baru nih, kita terima dulu. Ini berarti kita sudah mulai ini ya, adanya suatu pencairan yang terhadap ilmu baru. Kita mulai bergerak. Nah, bergerak ini intinya ya bagaimana kita setelah tahu dan menerima adanya ini ya suatu keilmuan yang baru, kita bagaimana kita bisa mencoba nih ya, mencoba dalam arti ya siapa tahu ini bisa membuat lebih baik, yang trial nanti ya. Saya itu baru dibekukan, pembekuan dalam arti oh setelah dicoba kita bisa memutuskan dibekukan mau diterima ataupun ditolak ya, itu terserah ya. Perubahan kan nggak harus ke arah yang diterima-terima terus ya. Nah, berubah dalam hal penolakan juga bisa nanti di sini ya. Itu terkait jamnya Lewin dilengkapkan oleh si Roger. Ya, hanya di sini dalam hal penerimaan itu ya, itu ada dijadikan tiga ya, sadar, tertarik, dan dievaluasi dulu. Ya, jadi ada sadar adanya perubahan, ada keilmuan yang baru nih, tertarik, dievaluasi nih. Nah, kira-kira pas tidak nih buat saya, buat kita nih. Oh, kira-kira pas, baru di trial, dicoba. Ya, setelah dicoba ternyata benar-benar sesuai, baru diterima. Nah, ini sama seperti dibukukan tadi menurut si teorinya Lewin. Nah, dilengkapi lagi oleh teorinya Lipitz yang fokusnya ke arah pelayanan. Nah, itu baru dijabarkan lagi ya untuk ininya awalnya bisa mendiagnosis, mengkaji ya, terus menetapkan tujuan sampai mempertahankan terkait perubahan. Yang mana dari ketiga ini intinya sama ya. Jadi intinya sama, hanya di sini ada beberapa tahap yang dijabarkan, ada yang istilahnya jadi satu ya. Ini strategi ya, jadi kita mau berubah ya, berubah dalam arti bukan berubah seperti Power Rangers ya, jadi berubah di sini dari arah yang misalnya ya, dari arah yang kurang bagus ke arah yang bagus, kurang optimal ke arah yang optimal gitu ya. Itu strateginya salah satunya visinya harus jelas, tujuannya jelas di sini ya. Visi merupakan hal yang sederhana dan utama. Yang jelasnya kalau kita berorganisasi harus punya visi ya, dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Nah, ini juga harapannya sifat dari visinya itu bisa mempengaruhi orang lain ya, paling tidak orang sekitar atau orang yang berkecimpung di bidang sesuai nanti. Ya, yang nomor dua yaitu iklim atau budaya organisasi yang kondusif ya. Ini yang susah-susah gampang ya, karena kenapa saya bilang susah-susah gampang, karena terkait budaya organisasi yang kondusif itu harus benar-benar diciptakan atas dasar ini ya kesepakatan di timnya ya, tim di organisasinya itu ya. Karena kenapa nantinya ya? Karena di sini kalau dari lihat dari slide sini ya, jadi setiap perubahan harus diciptakan dalam suasana keterbukaan, nggak ada keterpaksaan sih. Itu kalau kita ngomong perubahan dalam budaya organisasi nih. Kalau individu ya terserah individu masing-masing ya mau berubah ke yang seperti apa ya. Ini upaya yang harus ditanyakan ya, antara lain yang pertama kebebasan berekspresi secara efektif, adanya dukungan dari sejawat ataupun dari pimpinan, kejelasan harapan tentang lingkungan kerja, sumber yang tepat untuk praktek ya, dan ada iklim organisasi yang terbuka. Ya, ini yang sasaran nih sini ya. Yang ketiga, sistem komunikasi yang jelas, singkat, dan berkesinambungan. Nah, ini ya kalau jadi perawat juga nanti kalau misalnya dokter DPJP-nya atau dokter jaganya tidak ada di ruangan, ya harus dikomunikasikan nanti ya. Jadi misalnya diklarifikasi, misalnya udah dikomunikasikan, diklarifikasi ulang ya, jangan langsung diterima nantinya, takutnya ada apa-apanya yang kena adalah si perawatnya karena perawat yang melakukan nanti ya. Ya, yang keempat yaitu keterlibatan orang yang tepat. Nah, ini juga ya kadang susah-susah gampang ya nyari orang yang tepat di sini ya. Di perubahan perlu disusun oleh orang-orang yang kompeten ya, yang jelas di sini ya. Setiap rencana perubahan yang sudah tersusun harus melibatkan orang-orang yang kompeten agar segera terrealisasi. Gitu harapannya. Jadi orang kompeten sehingga bisa optimal nanti. Ya. Nah, bagaimana sih untuk perubahan yang baik? Nah, ini ya ada
tiga ya. Jadi mulai dari diri sendiri itu sangat penting. Terus mulai dari hal kecil tidak kalah pentingnya juga, dan mulai dari sekarang ini kita harus eh, istiqomah harus melakukannya. Jadi mulai dari diri sendiri itu bagaimana kita harus memahamkan diri kita ini, kalau misalnya kita ini ya sebagai profesi yang menangani penyakit dan sebagainya, kita harus aware ya dari diri kita sendiri. Terus mulai dari hal yang kecil ya, ini ya. Jadi mulai hal yang kecil ini yang penting, dan terkadang ini tidak didapatkan di ilmu di ketika di kuliah, apalagi di sekolah dulu ya. Jadi mulai hal-hal kecil dimulai dari hal yang kecil sekali. Misalnya ketika bangun tidur mau ngapain, itu hal yang istilahnya sifatnya lebih ke arah positif. Ya. Nah, terus prinsipnya yang pertama itu mulai dari sekarang ya. Intinya tidak usah menunda-nunda waktu ya. Jadi misal kita ingin sukses ya, kita effortnya ditambah dan mulai dari sekarang segera mungkin dimulai. Ya, itu yang ini ya istilahnya yang bisa dibuat untuk strategi. Selain strategi, bagaimana ini juga termasuk pusat perubahan yang baik nantinya ya. Nah, itu bisa